Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agustinus Budi Santosa. Saya berpraktek sehari-hari di Klinik Kencana Medika. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pemeriksaan antibodi terhadap COVID-19. Kita tahu era sekarang masih era pandemi, minimal sampai dengan video ini dibuat. Kita masih berstatus pandemi COVID-19. Dan sampai dengan hari ini kita terus mengusahakan untuk melakukan vaksinasi demi mencegah merebaknya atau penularan yang hebat COVID-19. Berkaitan dengan vaksinasi, tentunya tidak sedikit sekarang dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan pengukuran jumlah antibodi. Kita tahu secara umum ada dua jenis pemeriksaan yang dikerjakan, yaitu yang pertama adalah pengukuran kuantitatif anti-RBD, yaitu mengukur secara kuantitatif jumlah antibodi terhadap protein RBD. Dan yang kedua adalah jenis pemeriksaan mungkin yang sedikit tidak familiar, bahkan mungkin terdengar agak asing di telinga kita, yaitu pemeriksaan yang namanya NAB, pemeriksaan neutralizing antibody. Dalam slide berikutnya akan saya jelaskan mengenai apa kelebihan daripada NAB. Tentunya dengan mengetahui apa itu NAB, bagaimana NAB dikerjakan, maka kita tahu bahwa NAB adalah suatu pemeriksaan antibodi yang cukup bisa diandalkan, terutama untuk para dokter yang mempunyai tugas memberikan suatu clinical judgment berkaitan dengan seberapa efektif antibodi yang dimiliki oleh pasien, terutama pasca vaksinasi, dan dikaitkan dengan keperluan booster daripada vaksin COVID-19. Sebelum kita berbicara tentang pemeriksaan NAB atau neutralizing antibody, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang bagaimana secara natur kerja virus ini ketika mau masuk ke dalam sel tubuh orang yang terinfeksi, atau dalam hal ini kita sebut sel inang atau host cell. Jadi ketika virus ini menginfeksi seseorang, dia harus masuk ke dalam host cell untuk kemudian virus ini berkembang biak di dalamnya dan menginfeksi sel inang ini. Saat virus itu menginfeksi sel, apakah yang terjadi? Proses apakah yang terjadi di dalam lingkaran itu? Di sini kita tahu untuk virus itu masuk dalam sel, dia butuh untuk membuka gerbang masuknya, yaitu dalam hal ini kita sebut gerbang ACE2. Dan cara virus itu untuk masuk, maka dia harus binding melalui kunci gerbangnya yang dimiliki oleh virus ini, yaitu namanya reseptor binding domain. Di mana reseptor binding domain berada pada korona atau mahkota daripada virus ini. Di ujung daripada mahkota itu terdapat reseptor binding domain. Dan ketika reseptor binding domain ini berhasil binding dengan ACE2, maka gerbang sel ini akan terbuka dan memungkinkan virus itu untuk kemudian masuk dan menginfeksi sel ini. Ketika seseorang menerima vaksin COVID-19, maka komponen-komponen antigen akan disuntikkan dan tubuh akan merespon komponen tersebut dengan membentuk suatu antibodi, di mana antibodi ini seringkali kita kenal dengan istilah anti-RBD, anti-reseptor binding domain, yaitu sebuah antibodi yang mentarget suatu protein yang namanya RBD
yang tadi saya sebutkan berada pada spike atau tanduk-tanduk pada kulit daripada kuman COVID ini. Dan antibodi ini ketika nantinya bertemu dengan RBD dari kuman yang menginfeksi tubuh kita, maka tugas antibodi ini adalah menetralisir protein RBD ini, sehingga protein ini tidak lagi mampu menginfeksi sel hostnya. Inilah yang kita sebut dengan neutralizing antibody. Nah, sekarang kita akan memahami mengenai pemeriksaan antibodi spesifik terhadap COVID-19. Kita mengetahui ada dua pemeriksaan yang paling umum dikerjakan, yaitu pemeriksaan anti-RBD dan pemeriksaan NAB atau neutralizing antibody. Saya akan sampaikan apa perbedaan daripada dua pemeriksaan ini. Pemeriksaan anti-RBD pada intinya adalah pemeriksaan untuk menghitung berapa jumlah kuantitatif antibodi yang ada di dalam serum daripada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi atau pernah terinfeksi oleh virus COVID-19. Jadi kita menghitung ada berapa jumlah kuantitatifnya. Nah, tentunya angka yang kita hitung ini akan mengeluarkan suatu hasil yang secara internasional ada standarnya, tetapi WHO sendiri sampai dengan video ini dibuat belum mengeluarkan standar berapa target anti-RBD yang diharapkan pasca vaksinasi. Karena itu alternatif kedua adalah mengukur neutralizing antibody. Secara prinsip, neutralizing antibody tidak mengukur jumlah antibodinya, tetapi mengukur seberapa efektif antibodi ini bekerja. Cara memeriksakan neutralizing antibody adalah dengan mengambil serum daripada pasien yang akan diperiksa, dan kemudian serum ini yang tentunya berisi antibodi akan direaksikan dengan protein RBD, protein dari kuman COVID, dan kita akan mengukur setelah direaksikan berapa banyak protein itu yang masih bisa menempati reseptor-reseptor S2 yang sudah diberikan marker, sehingga kalau protein ini bisa masuk, marker ini akan menyala. Dan dengan mengukur berapa marker yang menyala, kita bisa tahu berapa banyak S2 yang tertempati oleh RBD. Dan dengan mengukur ini, maka kita mengetahui seberapa efektif antibodi yang dipunyai seseorang. Supaya lebih jelas, maka kita akan coba melihat apa sebetulnya yang digambarkan oleh hasil neutralizing antibody dengan nilai 80%. Di sini tentunya ketika serum itu direaksikan dengan protein RBD dan kemudian dilewatkan serangkaian reseptor S2 yang sudah ada markernya, dan reaksi ini kemudian
akan menunjukkan adanya ikatan antara antibodi yang ada dalam darah dengan protein RBD yang disediakan dalam reagen. Ikatan itu menghambat protein ini untuk bisa menempati reseptor S2. Hambatan yang terjadi akibat ikatan tersebut akan menyebabkan kekosongan beberapa tempat daripada reseptor S2. Dan kalau angka itu 80%, artinya ada 80% protein RBD yang di dalam reagen ini yang terikat dengan antibodi di dalam serumnya, dan hanya tersisa 20% RBD di dalam reagen yang masih bisa menempati reseptor S2. Penempatan RBD ke dalam reseptor S2 akan menyalakan immunofluorescence marker yang kemudian ini secara kuantitatif bisa diukur dan dibandingkan berapa banyak marker yang tidak hidup dan berapa banyak marker yang hidup. 80% artinya efektivitas antibodi yang berada di dalam serum dalam menetralisir RBD yang berada di dalam reagen itu kemampuan netralisirnya 80%, artinya mampu menangkap 80% dari RBD yang ada. Dan ini diasumsikan efektivitas daripada antibodi yang dimiliki orang tersebut adalah 80%. NAB ini akan lebih memudahkan seorang dokter untuk melakukan suatu evaluasi terhadap efektivitas vaksin maupun kebutuhan booster atau penguat vaksin. Dengan mengukur NAB, dokter lebih mudah menggambarkan seberapa efektif antibodi yang dimiliki pasien tersebut. Ya, demikian penjelasan singkat secara awam yang saya bisa sampaikan mengenai neutralizing antibody. Besar harapan saya video singkat ini bermanfaat sebagai bahan edukasi untuk Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk rekan-rekan dokter yang mungkin mempunyai kepentingan untuk memeriksakan pemeriksaan antibodi untuk pasiennya atau teman-teman yang lain yang ingin memeriksakan antibodi ini, jenis pemeriksaan NAB. Silakan menghubungi staf kami di nomor WA mungkin yang nanti di akhir daripada video ini bisa dilihat. Dan akhir kata, sampai jumpa lagi di video edukasi yang akan datang. Salam sehat.